Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh berikan kita kekuatan, bahkan Tuhan boleh menyertai kita sampai hari ini, kita boleh ketemu lagi di dalam ibadah doa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus yang baik telah memelihara saya dan saudara. Kita bersyukur. Mari kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengundang biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah doa kita, sehingga kita beroleh berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik bagi kami. Haleluya. Sampai pada akhirnya, biar namamu yang dipuji, namamu yang dimuliakan.
percaya, kami datang dengan penuh hati yang syukur. Tuhan yang akan memberkati kami. Kami serahkan ibadah kami serahkan doa-doa kami, dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa dapat kita balas kebaikan dan kasih Tuhan? Mari dengan sukacita kita mau memuji dan mau menyembah Tuhan dengan sorak-sorak. Haleluya, puji Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sukacita kita. Puji Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat lewat firman Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam hidup kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, dalam ibadah doa kita hari ini, kita akan sama-sama melihat Alkitab kita dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang ke-7 saja, saudaraku, untuk kita semua. Firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Apa yang ditulis oleh Yeremia, saudara-saudara, adalah sebuah peristiwa ketika orang-orang Israel dikalahkan oleh Babilonia, lalu mereka ditawan dan mereka semua dibawa ke pembuangan. Tentu saja sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara-saudara. Dari sebuah bangsa yang merdeka menjadi bangsa jajahan dan diperlakukan seperti budak-budak tanpa kebebasan, saudara-saudara. Dan itu sebabnya, saudaraku, beberapa orang merasa tidak nyaman, beberapa orang mulai mengeluh, dan seterusnya, dan seterusnya. 1-2 tahun setelah peristiwa itu, Yeremia kemudian menuliskan surat ini kepada orang-orang yang ada di pembuangan itu, saudara-saudara, agar mereka tidak lagi mengeluh, agar mereka tidak lagi menyesali, agar mereka tidak lagi bersungut, tetapi harus memandang sesuatu yang berbeda. Itulah sebabnya dalam ayatnya yang ke-7 kita membaca kalimat yang bunyinya seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yeremia ingin umat Tuhan di masa pembuangan itu, umat Tuhan di tempat perasingan itu, mereka tidak lagi mengeluh, mereka tidak lagi berbantah-bantah, mereka tidak menyalahkan siapapun, tapi mereka sekarang melihat dengan kacamata positif, mengusahakan kesejahteraan kota, karena itu berarti kesejahteraan mereka juga. Apa yang kita bisa pelajari dari situasi ini, saudara? Saya mencatatnya ada 2 hal penting, saudara. Yang pertama adalah mengganti sikap negatif menjadi sikap positif. Saudaraku, berapa banyak orang-orang yang ada di Babilonia itu mengeluh karena diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan tidak nyaman. Ada banyak hal yang mereka tidak bisa nikmati lagi seperti ketika mereka ada di Israel. Itu sebabnya mereka bersikap pesimis, bersikap negatif, bersikap apatis. Tetapi surat yang ditulis Yeremia ini mengingatkan mereka supaya mereka tidak bersikap seperti itu. Sebaliknya, mereka bersikap positif. Mereka harus memandang bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk membangun, untuk menciptakan suasana baru di tempat-tempat yang berbeda. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini, kita harus belajar, saudara-saudara. Ingat, kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh apatis. Dan kita tidak boleh menyerah. Justru dalam situasi seperti ini, kita memandangnya sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membangun sebuah kehidupan yang baik. Kesempatan untuk membangun sebuah kehidupan kota yang baik. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita dianjurkan untuk mengikuti aturan-aturan pemerintah secara baik. Dengan demikian, saudara-saudara, bukan saja kita bertambah sehat, bukan saja kita bertambah sejahtera, tapi kita bisa melakukan segala pelayanan kita, segala pekerjaan kita dengan baik. Hal kedua, saudara-saudara,
bukan saja orang Israel diminta untuk bersikap positif, tapi orang Israel diminta untuk melihat sebuah kesempatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saudaraku, tidak ada sebuah bangsa yang ingin dijajah. Tidak ada sebuah bangsa yang ingin terus-menerus hidup menderita. Sama, Israel pun seperti itu, saudaraku. Karena itulah, sementara mereka ada di pembuangan, sementara mereka hidup sebagai orang asing, Yeremia memberitahu supaya mereka mulai bukan saja bersikap positif, tetapi membangun sesuatu yang baru, membangun kehidupan baru di tanah pengasingan itu. Hari ini, saudara-saudara, semuanya sudah berubah. Mungkin saudara-saudara sudah berganti haluan. Mungkin juga saudara-saudara sudah beralih kebiasaan. Tetapi itu tidak soal. Yang menjadi soal hari ini adalah di tengah-tengah situasi seperti ini, mampukah kita sebagai umat Allah melihat sebuah kesempatan yang mungkin tidak pernah akan berulang? Saudaraku, peristiwa pandemi biasanya terjadi 100 tahun sekali. Dan kalau kita ada dalam situasi ini, maka kita adalah orang-orang beruntung. Karena kita bisa melihat sebuah peristiwa yang terjadi hanya 100 tahun sekali, lalu kita ada di dalamnya. Mari bersikap positif, mari membangun. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tidak usah menyerah, tidak usah mengeluh. Situasi baru akan melahirkan sebuah kebiasaan baru. Tetapi mengupayakan supaya kesejahteraan kota itu menjadi juga kesejahteraan kita adalah tanggung jawab kita, saudara-saudara. Tidak usah lagi kita mengeluh, tidak usah lagi kita menyalahkan siapapun. Tapi bersyukurlah kita berada dalam situasi ini karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan kesejahteraan kota. Pertanyaan yang mendasar hari ini adalah, apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Apakah kita sudah melakukan terobosan-terobosan baru? Apakah kita sudah melakukan perubahan-perubahan baru? Apakah kita sudah makin menemukan hal-hal positif, hal-hal yang sangat membangun dalam situasi ini? Tinggalkan hal-hal buruk, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Mari bangun hidup. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Hal ketiga, saudara-saudara, yang saya ingin saudara belajar dari peristiwa ini adalah ayat yang ke-7, saudaraku. Kalimatnya berkata seperti ini. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, bekerja saja boleh. Menemukan rumus-rumus baru, jurus-jurus baru, resep-resep baru, cara-cara baru, kebiasaan baru, boleh. Tapi tidak boleh lupa, saudara, kita harus berdoa untuk kesejahteraan juga kota ini. Di luar sana sudah banyak korban, saudara-saudara. Entah kena PHK, entah karena kondisi ekonomi yang tidak menentu lagi, saudara-saudara. Tapi itu akan menjadi berubah. Itu akan menjadi sesuatu yang berbeda kalau kita berdoa. Saatnya, saudara-saudara, bukan cuma bekerja, saatnya bukan cuma melakukan sesuatu untuk Tuhan, saatnya juga kita lipatkan tangan dan lipatkan kaki kita untuk kita menaikkan doa kepada Tuhan. Saya ingin mengutip, saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus perihal berdoa untuk kota. Saya ajak saudara untuk membaca dalam surat Timotius, saudaraku. 1 Timotius pasalnya yang kedua, saudara-saudara. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalimatnya bertuliskan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Sama seperti Yeremia mengajak umat Allah
di tanah pembuangan itu untuk berdoa. Maka sekarang Timotius diajar oleh seorang Paulus. Timotius, saatnya engkau juga berdoa, bersyafaat, bukan hanya bagi kota, tetapi juga bagi pembesar-pembesar, bagi raja-raja, bagi pejabat-pejabat, bagi orang-orang dalam pemerintahan, orang-orang dalam militer, orang-orang dalam kepolisian, untuk mereka bisa juga membuat kota ini semakin sejahtera, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudaraku? Terlalu banyak peristiwa yang terjadi, dan begitu cepatnya segala sesuatu berubah. Tapi doamu dan doaku, doa kita semua, bukan hanya didengar Tuhan, tetapi doa kita akan mengubah hati. Doa kita akan mengubah pemimpin-pemimpin kita. Doa kita akan mengubah pembesar-pembesar. Doa kita akan mengubah masyarakat kita. Doa kita akan mengubah kota kita menjadi sebuah kota yang berkenan kepada Tuhan, menjadi sebuah kota yang penuh dengan kesejahteraan. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, bukan hanya kita bekerja, bukan hanya kita menemukan hal-hal positif, bukan hanya kita meninggalkan hal-hal buruk, tapi juga mari kita sama-sama berdoa. Dalam ibadah doa kita malam hari ini, tidak ada salahnya kalau kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Karena kebaikan-Mu, maka kami ada sebagaimana kami ada. Seperti firman-Mu mengajar kami, Tuhan. Hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berdoalah kami bagi kota di mana kami tinggal. Berkemurahanlah atas pemimpin-pemimpin kami, Presiden, para menteri, gubernur, TNI, Polri, wali kota, bahkan sampai pejabat-pejabat yang terendah sekalipun Tuhan. Beri mereka hati, beri mereka kesungguhan untuk mengelola kota ini dengan baik. Berkati juga masyarakat yang ada di sekitar kami. Berkati juga jemaat GPDI Sunter. Bukan hanya bekerja, bukan hanya mencari uang, bukan hanya melakukan hal-hal baru, tetapi lebih dari itu, mereka juga berdoa syafaat bagi lingkungan mereka, bagi tempat di mana mereka tinggal, bagi jemaat GPDI ini, ya Tuhan. Teruslah berkarya di tengah-tengah kami, menyatakan hal yang baik bagi kami sekalian, ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah diberkati lewat berkat firman Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa, kita akan bersyafaat, membawa setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya telinganya tidak kurang mendengar dalam setiap seruan doa-doa umatnya yang dinaikkan dengan penuh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau, Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan
dan keyakinan kami di hadapan. Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kekuatan, bahkan Engkau yang menyembuhkan setiap sakit kami Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkati kehidupan kami. Waktu-Mu yang terbaik, Engkau Tuhan yang selalu setia. Terkadang kehidupan kami tidak setia, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mau nyatakan kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan bawa setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mendengar setiap seruan kami. Umat-umat-Mu yang saat ini ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka yang ada dalam perjalanan dimanapun Tuhan. Tuhan Yesus yang melawat, Tuhan Yesus yang memberkati. Bapa, berkati sidang jemaat-Mu yang ada di GPD Sunter. Berikan mereka selalu kekuatan, berikan mereka selalu kesehatan. Jaga dan pelihara mereka ya Bapa. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Dalam rumah-rumah tangga mereka, dalam keluarga demi keluarga yang ada di GPD Sunter Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang memelihara kehidupan mereka dengan ajaib. Dan kuatkan selalu, teguhkan iman mereka, untuk mereka tetap percaya kepadamu, bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan sanggup memulihkan segalanya dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau sumber jawaban dalam setiap usaha-usaha jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, mereka yang berusaha wira swasta Tuhan, berkati mereka. Tuhan bukakan jalan-jalan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdagang, membuka toko, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan mampukan. Dan Tuhan buat semuanya tetap bertahan dan semakin diberkati di masa pandemik ini Tuhan. Supaya sidang jemaat boleh melihat perkara ajaib yang Tuhan nyatakan. Bahkan dalam rumah tangga mereka, damai sejahtera Kristus memerintah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Allah yang memberkati seluruh sidang jemaat yang ada di GPD Sunter. Apa yang mereka buat, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, dibuat Tuhan diberkati. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pemeliharaanmu yang ajaib sampai saat ini Tuhan. Engkau juga memberkati buat keluarga hamba-Mu Bapa, Bapak dan Ibu Gembala GPD Sunter, Tante dan Om ya Tuhan. Biarlah mereka semakin diberkati Tuhan dalam kesehatan yang sempurna. Dijauhkan mereka dari sakit penyakit virus apapun itu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Beri kesehatan yang baik buat Om dan Tante ya Bapa. Urapi selalu dengan kekuatan kuasa-Mu dalam mereka melayani Tuhan. Hiburkan terus keluarga hamba-Mu. Bahkan Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Allah yang menjaga kami semua, baik keluarga hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga membawa buat bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan. Tuhan yang memberkati buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin Tuhan. Beri hikmat dari Tuhan, roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Supaya Tuhan mereka boleh mampu dan kuat hanya oleh kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai kepada kabinet, sampai pada para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, RT RW sekalipun Tuhan. Pemerintah di pusat sampai di daerah, sampai di pedesaan. Tuhan yang pelihara mereka, Tuhan yang kurniakan hikmat dalam memimpin bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Menghadapi satu Tuhan pergumulan, Tuhan tolong. Kami percaya pandemi ini akan berlalu oleh karena anugerah dan kasih Tuhan saja. Tuhan tolong Tuhan setiap upaya-upaya dari pemerintah kami di dalam Tuhan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang bekerja. Kami berdoa juga untuk masyarakat, untuk pada warga negara Indonesia. Biarlah mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan.
kepada protokol kesehatan ya Bapa. Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan. Berkati Tuhan pada pelayan-pelayan Tuhan di kota besar, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Kuatkan dan teguhkan iman mereka di dalam Engkau. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, umat-umat Tuhan, taruh hati yang tetap setia di dalam Engkau. Tuh mereka tetap berpengharapan Engkau yang memelihara mereka dengan ajaib. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami. Biar kami tetap setia sampai pada akhirnya. Apapun yang kami alami, kami punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya, yang sanggup memberkati, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk terus bersyukur dan mau berkata apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami menyatakan Tuhan Yesus baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah doa kita hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah doa kami hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab setiap doa. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini, juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah melayani. Berkati para pemimpin pujian, pemusik, pendoa syafaat, tim multimedia, biarlah kiranya mereka semua ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah, Engkau juga mendengar dan menjawab doa-doa mereka ya Tuhan. Pribadi demi pribadi, bahkan keluarga demi keluarga, kasih sayang-Mu turun ke atas mereka sekalian. Sepanjang minggu ini, kami ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Berdoalah kami juga buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Turunkanlah berkat-Mu, turunkanlah kasih karunia-Mu, agar mereka terus ada di dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala hal baik yang Tuhan kerjakan atas kami hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Amin. Tuhan memberkati.